Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang alur proses produksi multimedia. Jadi tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama itu mendeskripsikan alur proses produksi multimedia secara kritis dan komunikatif. Yang kedua, mengklasifikasikan proses produksi multimedia secara mandiri. Yang ketiga, merancang produksi multimedia secara mandiri dan tanggung jawab. Yang keempat itu membuat prosedur produksi multimedia. Nah, pertama-tama, apa sih multimedia itu? Istilah multimedia pertama kali dikenal pada dunia teater yang mempertunjukkan pergelaran dengan menggunakan gerak, musik, dan video. Untuk menambah dramatisasi suatu cerita, sekarang multimedia dikenal dengan panduan dari hasil gambar atau image, grafik, teks, suara, TV, dan animasi sehingga menjadi suatu karya dapat dinikmati secara audio visual. Umumnya juga orang mengenal multimedia sebagai sistem dari komputer personal atau PC yang berkembang pesat dalam perkembangannya, pengajaran, latihan, pembuatan manufaktur, sedang dalam sistem perekonomian layak digunakan untuk kegiatan promosi dan penjualan. Nah, kita masuk kepada inti pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur proses produksi multimedia. Di sini alur proses produksi multimedia dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada pre-production. Pre-production atau praproduksi merupakan tahapan perencanaan. Secara umum, merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi atau syuting film atau video. Dengan lahirnya teknologi digital video dan metode non-linear editing, maka proses produksi video jadi lebih mudah. Ketika kita akan mulai sebuah proyek, terkadang kita lebih memilih shoot atau footage video yang kita butuhkan. Untuk itu, kita harus melakukan peninjauan ulang segala kebutuhan sesuai dengan cerita yang akan kita buat. Artinya, kita harus mempersiapkan teks video yang telah ada, fotografi, diagram dan grafik, gambar ilustrasi, atau animasinya. Tetapi, banyak pula para videografer yang memulai dari awal atau dari nol. Pada intinya, tujuan praproduksi adalah mempersiapkan segala sesuatunya agar proses produksi itu dapat berjalan sesuai konsep dan menghasilkan suatu karya digital video sesuai dengan harapan. Yang berikutnya masuk ke proses kerja pada tahap pre-produksi. Secara singkat, praproduksi yaitu menentukan ide cerita, kemudian mensketsakan beberapa adegan penting ke dalam bentuk naskah cerita, lalu dibuat storyboard untuk menunjukkan naskah menjadi cerita yang lebih mendetail, dibuat karakter tokoh, background awal, lalu membuat keyframe, test shoot, yaitu sebuah rangkaian pendek gambar yang dirender dengan full color. Untuk memastikan teknik pergerakan dan renderingnya, sebelum proses sales animation sendiri dimulai, dibutuhkan konsep cerita yang harus dibuat dalam bentuk naratif. Ya, jadi dalam proses praproduksi itu atau post pre-production ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada proses penuangan ide, proposal produk. Yang kedua itu ada desain. Yang ketiga ada perencanaan produk. Lalu tahapan berikutnya itu yaitu mengumpulkan tim untuk proses praproduksi. Selanjutnya itu ada tahapan untuk membangun prototipe, lalu pengurusan hak cipta, dan kemudian penandatanganan kontrak dan pembiayaan untuk proses produksinya. Lalu ada beberapa elemen yang perlu menjadi pertimbangan praproduksi. Yang pertama, apakah tujuan dan pesan yang ingin disampaikan dan apa esensinya. Yang kedua itu siapa pemirsa yang akan dituju, siapa yang akan menjadi pengguna akhir dari karya yang tersebut, lalu seperti apa platform yang pemutar media yang akan digunakan. Yang ketiga, ada keinginan yang seperti apa dari klien. Yang keempat, membuat sesuatu yang sama sekali baru atau fresh idea. Lalu membuat schedule kerja, merencanakan biaya yang dibutuhkan, kemudian merencanakan pendistribusian hasil kerja. Lalu yang terakhir yaitu mengupdate hasil kerja dari produksi. Yang kedua ada tahap production.
Nah, pada tahap ini, produksi merupakan tahap ketika proyek multimedia dirender. Kemungkinan terjadi menghadapi masalah-masalah, misalnya ketika file grafis lenyap dari server atau lupa mengirimkannya, ketika suara hilang, ataupun hard disk mengalami crash dan masalah lainnya. Nah, yang kedua itu proses dari alur produksi multimedia ada yang namanya tahap produksi. Di tahap produksi ini terdapat tahapan-tahapan. Yang pertama itu seperti konten penciptaan. Dalam konten penciptaan itu ada misalkan grafis, teks, animasi video, suara, VFX, musik, dan lain-lain. Lalu kemudian ada yang namanya pemrosesan isi. Di situ kita melakukan proofing, editing, assembly, formatting, compression yang disesuaikan dengan isi, tujuan pesan mungkin juga pengguna dari produk itu. Berikutnya ada penciptaan perangkat lunak. Nah, tahapan selanjutnya pengintegrasian isi dan software harus dimudahkan pelanggan atau user untuk mengakses atau menggunakannya, serta software yang digunakan harus up to date. Lalu tahapan berikutnya pada proses produksi yaitu merevisi desain. Nah, berikutnya tahap ketiga pada alur proses produksi multimedia, yaitu post production. Setelah proses produksi sebelumnya, maka akan dihasilkan footage atau koleksi klip video untuk membangun dan menyampaikan cerita. Maka harus mengedit dan menyusun klip-klip tersebut dan tentu saja menambahkan visual effects, gambar, title, dan soundtrack. Proses cerdas disebut dengan post production atau pasca produksi. Nah, tahapan berikut dari alur proses pemrosesan dalam multimedia yaitu tahap post production. Nah, dalam post production ini berikut merupakan aplikasi-aplikasi dari Adobe yang khusus dirancang untuk proses post production atau pasca produksi. Yang pertama Adobe Premiere Pro. Aplikasi editing yang real time untuk para profesional dalam bidang digital video production. Yang kedua ada Adobe After Effects, sebuah aplikasi khusus untuk motion graphic dan visual effect. Yang ketiga ada Adobe Audition. Aplikasi ini digunakan profesional untuk pengolahan audio digital. Nah, berikutnya ada Adobe Encore DVD. Aplikasi ini untuk dikhususkan para profesional yang untuk DVD authoring. Nah, pada tahap proses post production ini ada proses-proses yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada pengujian versi beta dan pelaporan bug untuk kesalahan fungsional dan konten. Yang kedua, mengevaluasi laporan bug dan menentukan yang akan diperbaiki. Yang ketiga itu merevisi perangkat lunak dan konten didasarkan pada evaluasi bug yang kita evaluasi sebelumnya. Berikutnya mengulangi tes, laporan, merevisi siklus sampai bug dikurangi sampai tingkat yang dapat diterima oleh user atau pengguna. Yang kelima, melepaskan Golden Master ke publik untuk situs web atau manufakturer, mengarsipkan semua bahan produksi. Berikutnya menyampaikan arsip dokumentasi untuk klien, dan yang terakhir itu mempromosikan di situs-situs yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana tahapan pada pasca produksi. Pasca produksi adalah tahap penyelesaian produksi media jaringan terakhir. Pekerjaan editing pertama, capturing atau recording. Kedua, pemotongan cutscene. Ketiga, branding dan gambar. Yang keempat, paduan suara. Yang kelima, yang pertama yaitu capturing atau importing. Capturing atau importing adalah proses memindahkan hasil rekaman gambar dari kamera ke perangkat editing. Berikutnya pengaturan transisi.
Pengaturan transisi adalah bentuk pemindahan antar potongan gambar bentuk, menjaga kontinuitas gambar, membentuk suasana, pembeda waktu, dan tempat. Berikutnya ada pemaduan suara. Pemaduan suara adalah proses memadukan suara latar ke dalam track audio dengan gambar yang sudah tersusun atau sebaliknya. Yang terakhir yaitu rendering. Rendering adalah proses akhir penyatuan hasil editing menjadi satu kesatuan video yang utuh. Tahapan pasca produksi meliputi yang pertama ada editing, kedua mixing dan fixing, yang ketiga ada kemasan. Editing adalah proses menggabungkan dan mengkoordinasikan shoot demi shoot menjadi keseluruhan sinematik yang utuh. Mixing dan fixing. Mixing adalah mencampur atau menambah musik, background, dan sound effect sehingga media audio lebih terkesan menarik. Fixing adalah proses konversi akhir dari keseluruhan proses pemodelan ataupun animasi. Ketiga yaitu kemasan. Kemasan adalah suatu benda yang berfungsi untuk melindungi, mengamankan produk tertentu yang berada di dalamnya serta dapat memberikan citra tertentu pula untuk membujuk pengguna. Saya akan mencontohkan langsung bagaimana cara editing video pada Filmora. Ini adalah tampilan utama dari Filmora 9. Menambahkan media seperti video, audio, maupun foto, kita tinggal klik saja pada bagian ini, lalu double klik dan cari bagian video yang ingin diedit ke dalam dan cari video yang akan diedit. Bahkan video lagi, klik lagi, double klik pada bagian yang tadi, lalu cari video kedua, lalu klik open. Sekarang ada dua video yang sudah masuk dalam aplikasi Filmora 9. Nah, kita play dulu videonya. Untuk mengediting video, kita tarik dua video yang sudah kita import tadi ke bagian sequence di bawah. Caranya tinggal kita blok saja, lalu drag dan drop di bagian video pada sequence. Nah, di sini kita coba play dulu videonya. Itu adalah dua video yang sudah kita import tadi dan sudah kita play barusan untuk melihat previewnya.
Ya, sekian pemaparan materi yang saya sampaikan kali ini. Semoga tujuan pembelajaran pada video ini dapat tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.